Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seseorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, sehingga di suatu kesempatan Nabi Muhammad SAW bercerita tentang Uwais Al-Qarni, dan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan, apabila bisa bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintakan doa dan istighfar untukmu. Ini sesuatu yang luar biasa, di mana pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menemui Uwais Al-Qarni, beliau ada statusnya khalifah. Beliau adalah orang termulia setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sekelas beliau, sekelas khalifah, dimintakan minta doa dan minta istighfar kepada Uwais Al-Qarni. Berarti amal Uwais Al-Qarni ini sungguh luar biasa, sehingga beliau terkenal sampai langit. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in. Beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW karena beliau tinggal di Yaman. Beliau hidup semasa Nabi, pernah menemui Nabi tapi tidak bertemu karena Nabi lagi berada dalam peperangan. Maka balik lagi Uwais Al-Qarni, maka beliau dikatakan seorang tabi'in. Dia orang yang bertemu sahabat, tidak bertemu Nabi, walaupun hidup di zaman Nabi. Dikisahkan Uwais Al-Qarni ini adalah orang miskin, tinggal di daerah Yaman. Nah, beliau punya penyakit kulit lah, penyakit lepra gitu. Kemudian beliau pernah berdoa, maka sembuhlah penyakitnya. Yang tersisa adalah tanda di tangannya. Jadi tanda itu masih ada. Nanti ada hikmahnya tanda tersebut. Jadi dikisahkan Uwais Al-Qarni ini orang miskin yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Beliau anak yatim, bapaknya sudah meninggal dari kabilah Murad. Pada suatu saat ibunya yang sudah lumpuh ingin berangkat pergi haji
dan menyampaikannya kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini merasa bingung juga untuk sampai pergi haji ke sana, kan perlu kendaraan, perlu transportasi, perlu biaya yang besar, sedangkan keadaannya mereka itu orang yang miskin. Sehingga Uwais Al-Qarni akhirnya berpikir dan punya ide untuk membeli 1 ekor anak sapi. Anak sapi tersebut ditempatkan di sebuah bukit. Jadi setiap pagi untuk memberi makan anak sapi tersebut, Uwais Al-Qarni menggendong anak sapi tersebut turun bukit dan mengembalikan lagi setelah makan ke bukit. Jadi tiap hari berlatih mengangkat anak sapi hingga otot-otot beliau semakin kuat. Karena anak sapi itu semakin besar, maka walaupun begitu, karena udah terlatih dan terbiasa, akhirnya beliau mampu. Dikatakan bahwa anak sapi itu mencapai bobotnya 100 kilo. Orang-orang melihat Uwais Al-Qarni ini kok seperti orang gila gitu, tiap hari ngangkat anak sapi, turun bukit, naik bukit, tiap hari itu dilakukan. Padahal tujuannya adalah beliau melatih mengangkat anak sapi itu, tujuannya nanti kalau pergi haji dia akan berjalan kaki dan menggendong ibunya untuk pergi haji. Ini suatu yang luar biasa. Dari jarak dari Yaman ke Mekah itu jauh, cukup jauh lah, kira-kira mungkin Jakarta Surabaya. Ini perkiraan ya, saya juga belum tahu persis. Ya seperti itulah perkiraan. Jaraknya jauh. Kalau Jakarta Surabaya kan jalannya enak. Kalau ini medan yang dilalui adalah padang pasir yang berdebu. Maka suatu saat tiba waktunya Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Beliau karena udah berlatih tidak jadi masalah, karena udah biasa menggendong anak sapi yang 100 kilo. Ya bobot ibunya paling nggak sampai 100 kilo kan, kalau manusia yang biasa ya paling kira-kira berapa lah yang wajar dalam manusia. Bobotnya orang tua nggak begitu berat lah, mungkin nggak seperti anak sapi sampai 100 kilo tersebut. Sampailah di Mekah pada waktu ibadah haji tersebut, Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampunilah ibuku." Ibunya terheran-heran, "Mengapa kamu meminta ampun untuk ibuku aja, sedangkan kamu tidak memohon untuk dirimu kamu sendiri?" Uwais Al-Qarni menjawab, "Cukup ibu masuk surga, nanti dengan keredian ibu terhadap saya akan masuk surga juga seperti itu." Ini cerita yang kisah yang luar biasa. Dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi tiap ada kabilah datang ke Mekah, sahabat Umar selalu menanyai Uwais Al-Qarni. Tapi masyarakat tidak mengenalnya karena bukan orang terkenal. Tapi suatu saat beliau pergi menemui ada kabilah dari Yaman, ternyata ada. Maka ditanyalah tentang Uwais Al-Qarni, ini dari mana, dari Yaman, kabilahnya apa.
kabilah Korn. Terus dari asalnya namanya dari Korn, terus kabilahnya apa, kabilah Murad. Terus keadaannya gimana, yatim piatu, ya diklarifikasi itu. Terus sesuai sabda Nabi, ada tanda bekas penyakit kusta di tangannya, maka dicek ada. Maka Umar bin Khattab langsung merangkul Uwais Al-Qarni dan minta didoakan dan istighfar untuk beliau sendiri dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merasa heran, karena seharusnya ya engkau yang lebih mulai, seorang mulia, seorang khalifah, kau malah yang minta didoakan dan minta istighfar gitu. Tapi akhirnya sahabat Umar radhiyallahu anhu ini menyampaikan pesan Nabi tersebut. Ya itulah Uwais Al-Qarni, seorang yang dikenal di langit tapi nggak dikenal di dunia. Akhirnya Umar pun bertanya setelah pergi haji mau kemana. Beliau bilang mau ke Irak. Maka Umar siap untuk menghubungi wali kota di Irak di sana, karena beliau seorang khalifah, untuk mempermudah perjalanannya. Tapi Uwais Al-Qarni menolaknya gitu. Jadi dia memang orang ikhlas, tidak ingin terkenal, tidak ingin dipuja-puja, tidak ingin dibanggakan gitu, seperti itu. Ini orang yang luar biasa, sekolah khalifah dimintakan ampun dan istighfar. Betapa mulianya ini Uwais Al-Qarni, karena beliau berbakti kepada orang tuanya. Ya, berbakti ke dua orang tua itu adalah jalan surga yang paling tengah gitu loh. Paling tengah, yang artinya yang lebih mudah gitu, seperti itu. Ini suatu pelajaran bagi kita semua, betapa mulianya orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, yang masih punya orang tua. Mari kita muliakan orang tua kita dengan meneleponnya, membantunya, memberi masakan, memberi kesukaannya, makanan kesukaannya diberikan. Apabila kita bertemu bupati, misalkan dipanggil bupati, kita mungkin harus nyiapin segala sesuatunya, membawa bingkisan yang tidak memalukan, membawa buah atau apa yang paling bagus untuk bupati. Ini ketemu orang tua harus lebih dari itu, karena tadi jaminannya sorga yang berbakti kepada orang tua. Itu satu kisah dari Uwais Al-Qarni yang cukup jadi inspirasi bagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Ada kisah lain di Saudi yang baru-baru belakang ini, zaman modern ini. Ada suatu kisah bahwa seorang hakim merasa bingung, karena ada orang tua yang satu, karena disebut orang tua karena udah tua ya, satu 60 tahun, kakaknya 65 tahun, mengadukan suatu kasus yang jarang terjadi, hampir nggak pernah terjadi. Dia juga terheran-heran, apa nih masalahnya? Orang tua ini adik kakak kok sampai ke pengadilan gitu. Masalahnya apa? Akhirnya dikisahkan bahwa kisah ini, jadi yang si adik itu ada seorang askar, serang tentara, ditempatkan di daerah Tabuk yang jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian si ade ini memberi uang, gajinya itu setengahnya untuk ibunya, sedangkan yang ngurus ibunya adalah kakaknya. Nah, sampailah selama 30 tahun itu beliau menyumbangkan uang setengah gajinya untuk ibu dan kakaknya tersebut. Kakak yang mengurus ibunya, akhirnya suatu saat dia meminta kepada kakaknya, giliran saya lah mengurus orang tuanya gitu. Mengurus ibunya maksudnya. Si kakaknya ini menolak, nggak bisa gitu. Kata adiknya, kakak kan bisa menemui saya kapan saja, di waktu kapan saja bisa menemui ibu gitu.
Tapi nggak bisa kata kakaknya. Dia kakaknya ini ingin sekali mengurus ibunya karena tahu ini jalan ke surganya dia gitu. Sampai-sampai adiknya nggak diizinin gitu. Sampai segitu hebatnya. Akhirnya suatu saat kakaknya bilang, kalau kamu pingin ngurus ibu kamu ya datanglah ke pengadilan katanya gitu. Akhirnya adiknya suatu hari dia datang ke pengadilan dan menyampaikan hal tersebut kepada pengadilan. Maka si hakim pun bertanya kepada si adik ini, apa benar ceritanya begitu? Tadi yang dikisahkan ngasih uang selama 30 tahun, setengah gajinya, sedangkan kakaknya ngurusnya. Iya benar ceritanya seperti itu. Jadi akhirnya hakim pun bingung, baru kali ini ada orang yang berebut berbakti kepada orang tua. Ini orang luar biasa banget gitu. Akhirnya si hakim ini memutuskan untuk mempunyai adiknya itu untuk dapatin hak mengurus ibunya, karena kakaknya udah 30 tahun mengurus ibunya. Akhirnya udah diputuskan begitu, si kakak ini menangis mencium tangan adiknya, mencium lutut adiknya, memohon-mohon agar adiknya merelakan dia yang mengurusnya. Sampai hadirin di pengadilan tersebut menangis semua melihat kisah haru ini. Semua menangis dengan kisah ini, semua menangis. Dan akhirnya adiknya mengurus ibunya. Tapi kakaknya berpesan, engkau mengurus ibuku, ya ibunya adiknya juga harus seperti saya gitu, diperhatikan semuanya, makannya, pokoknya semua diperhatikan gitu. Berpesan ingin seperti itu. Ini kisah yang di zaman modern ini, kisah yang sangat mengharukan. Yang tadi kisah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in 14 abad yang lalu. Sekarang di kisah modern juga ternyata ada orang-orang yang berbakti kepada orang tua yang mungkin kita tidak diceritakan di sini, tidak diketahui orang. Itulah orang-orang yang mulia gitu, yang mulia. Ya kita juga bisa kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tua untuk minta doanya lah, seperti itu. Jadi ini kesempatan bagi kita semua untuk berbakti kepada orang tua. Kita perbaiki hal-hal yang kurang dari diri kita. Ya setidaknya kita bercita-cita untuk memuliakan, menyenangkan, membahagiakan orang tua. Bagi yang orang tuanya sudah tidak ada, silakan Anda bersilaturahmi dengan teman-temannya, dengan kerabat, orang tua, pamannya, bibinya, atau siapa, adik-adiknya, keluarganya, bersilaturahmi, melakukan kebaikan pada mereka, mendoakan orang tua kita. Jangan sampai kita putus, kita doakan. Tidak cukup 5 kali sehari, tapi harus lebih dari itu, mendoakan orang tua. Karena orang tua ada penyebab adanya kita itu. Jadi doakan orang tua kita. Kan dikisahkan di akhirat itu ada seseorang yang merasa dia amalannya sedikit, tidak banyak kok memperoleh ganjaran pahala yang luar biasa, sehingga Allah pun menyampaikan bahwa ini berkat doa dan ampunan anakmu. Jadi kalau kita mendoakan orang tua kita akan mendapatkan tempat yang baik di akhirat kelak. Dan apabila kita berbuat demikian kepada orang tua kita, nanti balasannya ada anak kita juga akan melakukan hal sama bagi kita. Jadi cerminan sikap kita kepada orang tua kita ada cerminan
nanti anak kita berbuat baik kepada kita gitu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.